Aku selalu mengingat sore itu sebagai sore yang terasa terlalu panjang. Bukan karena perjalanannya jauh, bukan karena aku terburu-buru, melainkan karena ada sesuatu dalam udara yang membuat waktu terasa enggan bergerak. Perjalanan pulang seharusnya sederhana. Jalan yang sama, pemandangan yang sama, ritme yang sudah kujalani bertahun-tahun. Radio menyala pelan, lagu yang tidak kuingat judulnya. Semua terasa normal, hingga aku menyadari bahwa matahari tidak lagi turun. Langit tidak benar-benar gelap, namun juga tidak lagi terang. Warna jingga menggantung terlalu lama, seperti lukisan yang lupa disimpan. Jam di dashboard pos menunjukkan sekilas 17.40. Aku meliriknya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Namun beberapa menit berlalu, dan cahaya tetap sama. Tidak berubah arah. Saat itulah, mobil melambat dengan sendirinya. Mesin berhenti. Tanpa perlawanan, tanpa suara aneh, tanpa peringatan. Tidak kemenakan dan penuh. Aku menepi dari mobil, dan keheningan langsung menyambutku. Bukan keheningan malam, bukan pula sunyi sore biasa. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, tidak ada dedaunan yang bergerak seolah seluruh dunia menahan nafas. Aku menoleh ke belakang. Belakang yang barusan kulewati tidak lagi terlihat. Pigal tidak lagi terlihat. Bukan tertutup kabut. Memang tidak ada. Bulan pulang, seperti tidak pernah ada jalan di sana. Aku berdiri cukup lama, menunggu berharap dunia mengoreksi dirinya sendiri. Namun semakin lama, aku menunggu, semakin jelas satu hal tidak akan kembali. Di depanku terbentang jalan tanah sempit, kering meratak, seperti lama tidak dilewati. Di ujungnya berdiri sebuah gapura kayu tua. Di ujungnya berdiri sebuah gapura kayu tua. Tulisan di atasnya nyaris pudar, namun masih bisa dibaca perlahan. Desa Sumbersani. Nama itu tidak membangkitkan ingatan apapun. Namun anehnya, dadaku terasa sedikit sesak. Seperti pernah datang ke sini, dalam mimpi yang tidak ingin kuingat, tanpa alasan yang bisa kupahami. Aku melangkah masuk. Desa itu sunyi, namun bukan desa yang ditinggalkan Sani. Rumah-rumah berdiri rapi, catnya pudar, namun tidak rusak. Halaman bersih, sumur-sumur tertutup rapi. Lampu menyala redup di beberapa teras. Ada orang-orang di sana, jumlahnya cukup banyak untuk disebut hidup, namun terlalu tenang untuk disebut wajar. Mereka bergerak perlahan, tidak tergesa, pun mengaduk air yang tidak pernah mendidih. Namun ada sesuatu yang terasa salah dalam cara mereka tidak saling berbicara, tidak menolong ke dalam. Mereka melarikan dan menanti, tidak perpindahan. Setelah ini, seperti aktor yang lupa cara mereka, bahwa penonton sudah datang, pun aku menyapa. Seorang perempuan yang duduk di beranda. Ia tidak menoleh. Tatapannya menembus halaman. Lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Sekarang masih sore ya?" Aku mengangguk. Meski jam di kepalaku sudah tidak lagi bisa dipercaya. Ia tersenyum kecil. /PPE. Bukan senyum bahagia. Hanya senyum yang diulang. Setiap hari. Setelah itu, ia kembali diam. Ibu kembali diam. Aku melangkah pergi. Dan di sana, aku menyadari sesuatu.
Saat aku berhenti melangkah, aktivitas warga ikut berhenti. Sapuan terhenti, air berhenti diaduk. Saat aku melangkah lagi, juga berlaku. Mereka kembali bergerak di saat yang sama. Seperti jam yang menunggu satu perintah. Di tengah desa, berdiri sebuah balai desa tua. Kayunya menghitam, dimakan usia. Di atas pintunya, tergantung jam, dinding besar. Jarumnya menunjuk angka yang sama seperti jam di aktivitas warga. Mobilku apa? Pipang 3 titik. Aku masuk hal bebas. Pengap kampa. Foto-foto lama tergantung di dinding. Wajah-wajah yang ku kenal dari luar, namun ada satu kesamaan lain. Semua mata dalam foto itu dicoret hitam, seolah ada hal-hal yang tidak boleh melihat ke depan di atas meja. Penggeletak sebuah buku besar. Di atas meja, tergeletak sebuah buku besar tentang kemarau yang tak berakhir, tentang anak-anak yang tidak sempat tumbuh, tentang keputusan yang diambil saat semua doa tidak lagi menjawab, tentang perjanjian untuk menahan waktu agar hidup tidak benar-benar pergi di ambang pintu. Waktu saat itu tidak pernah melangkah lagi. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih tua. Benar sejak saat itu, waktu tidak pernah melangkah lagi. Wajahnya lebih tua. Kami tidak terjebak. Katanya pelan, kami memilih untuk tinggal. Dan sekarang ia menantangku pada poster sebelumnya. Kami butuh pengganti. Aku menoleh keluar. Warga desa berdiri diam menunggu. Bukan keselamatan, melainkan sore yang tidak berakhir. Aku tidak ingat bagaimana keputusanku terbentuk. Aku hanya ingat cahaya maju yang akhirnya muncul. Dan perasaan lega yang bergampur kehilangan. Aku terbangun di pinggir jalan. Setiap kali waktu di atas pagi, desa bingung, ini juga tidak ada. Namun sejak hari itu, setiap sore terasa berbeda. Setiap kali waktu mendekati 31, aku selalu berhenti sejenak, mendengarkan keheningan, dan mengingat satu hal, bahwa ada desa di suatu tempat yang masih menunggu sore. Desa itu tidak berakhir, karena manusia sering memilih hidup lebih lama, melainkan karena takut menghadapi kehilangan. Desa itu tidak menolak pagi, karena pagi membawa bahaya, melainkan karena pagi memaksa mereka menerima kenyataan bahwa hidup harus bergerak, bahwa luka tidak bisa disembuhkan dengan berhenti. Waktu yang dipaksa diam tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu sampai ada seseorang yang bersedia membayar harganya. Dan seringkali harga itu adalah diri kita sendiri.